Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irza Fauzia, NIM 34919128, kelas Sosiologi C. Di sini saya akan menganalisis video sebelumnya tentang bullying yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial. Hampir setiap tahun, terutama pada saat tahun ajaran baru, terdengar kasus tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Tindakan memperlakukan seorang anak menjadi bahan ejekan, cemoohan, bahkan tindakan fisik yang dilakukan oleh sesama teman atau kakak kelasnya sering diistilahkan dengan bullying. Tidak semua proses sosial yang ada pada masyarakat berjalan dengan normal. Ada gejala-gejala yang dianggap tidak normal oleh masyarakat sehingga dapat mengganggu tatanan sosial yang ada. Keadaan ini merupakan masalah sosial yang berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Suatu persoalan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dari berbagai persoalan yang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan problem sosial atau tidak, sosiologi menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara ukuran atau nilai-nilai sosial dan kenyataan atau tindakan sosial. Dalam kasus bullying, ada ketidaksesuaian nilai yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, pelecehan, dan penindasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, sumber-sumber permasalahan berasal dari gejala hubungan antar manusia. Dalam kasus bullying melibatkan hubungan antar murid, adik kelas dan kakak kelas, junior dan senior, orang tua murid, guru, dan sebagainya. Yang ketiga, pihak-pihak yang menentukan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak. Berbagai pihak memberi pandangan terhadap masalah bullying, mulai dari pemerhati pendidikan, lembaga perlindungan anak, hingga presiden. Yang keempat, manifest social problems dan latent social problems. Manifest merupakan masalah sosial yang timbul karena adanya kepincangan nilai dan norma yang senyatanya ada. Sedangkan latent, meski masalah itu menimbulkan kepincangan nilai dan norma, tapi masalah tersebut belum tampak atau belum diakui oleh masyarakat. Kelima, perhatian masyarakat sebagai permasalahan sosial. Ada masyarakat yang memperhatikan kasus bullying, namun ada pula yang tidak memperhatikannya. Sosiolog dalam hal ini memiliki patokan atau standar nilai dan norma sosial yang seharusnya terjadi dalam perilaku sosial. Perilaku bullying bukanlah suatu tindakan yang biasa atau dianggap sebagai tindakan yang lumrah. Namun dapat diketahui bahwa perilaku bullying dalam kurun waktu terakhir diibaratkan sebagai hantu yang menghantui kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak. Dikarenakan perilaku bullying kerap terjadi di kalangan sekolah dan anak-anak sebagai korban maupun pelakunya. Dilihat dari dampaknya, perilaku bullying merupakan tindakan yang mengkhawatirkan dan ironis apabila tidak segera ada penanganan atau rehabilitasi yang cepat tanggap terhadap korban dari pelaku bullying tersebut. Lihat dari faktor penyebabnya. Perilaku bullying terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal dari pelaku. Di antaranya faktor keluarga sebagai faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan masyarakat, teman sebaya atau sepermainan, institusi pendidikan, ekonomi, kurangnya interaksi sosial yang terjadi, dan masih banyak faktor yang lainnya. Penyelesaian kasus bullying selama ini berakhir dengan perdamaian, meski awalnya melibatkan polisi. Menurut Aris dari Komnas Perlindungan Anak, pihak kepolisian punya hak untuk mendamaikan sebelum dibawa ke jalur pengadilan. Kalaupun pihak kepolisian tidak mampu, bisa memanggil tokoh masyarakat. Bila tidak ada sepakat dari orang tua kedua belah pihak, maka ditempuh jalur pengadilan. Terima kasih.